Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Mereka malah menghimbau akan melakukan yang namanya aksi porno aksi. Masa emak-emak itu mau suruh buka baju, masa emak-emak itu mau suruh buka baju. Itu ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Mereka mau datang. Oke, hati-hati kita nggak ngomongin hal-hal yang vulgar. Cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Kepada Bapak Kapolda, Polda Metro Jaya, tangkap Rismon, tangkap Roy Suryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Jangan biarkan mereka berjalan berkeliaran di negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Laporan Pak Joko Widodo harus diproses secepatnya. Jangan sampai kami, rakyat pendukung Jokowi, amuk, marah. Kami turun aksi besar-besaran di depan Polda atau Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya. Yakni tentang gertakan kubu pendukung Jokowi yang akan mengerahkan emak-emak, ya, kurang lebih 500 orang untuk berdemo di depan Polda Metro Jaya sambil buka baju. Ternyata gertakan ini, jurus ini sangat ampuh, ya kan? Krisis moneter, ya, si Rismon dan si Panci Bolong itu, Panci Gosong, langsung kelojotan dan kejang-kejang. Loh, kok bisa, Bang? Lah iyalah, kenapa? Karena apa? Dia tahu gertakan ini akan menyebabkan pihak Polda Metro Jaya itu tancap gas, ya. Akan segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan tersangka-tersangka tersebut, ya kan? Ya karena tentu saja pihak Polda Metro Jaya akan sangat ketakutan, ya, jika gertakan emak-emak tersebut benar-benar terjadi atau benar-benar dilakukan. Walaupun saya yakin, ya, pendukung Pak Jokowi ini hanya melakukan gertak sambal aja, tetapi ini adalah gertak sambal yang sangat efektif, ya kan? Iyalah, kalau sampai mereka demo tanpa busana, aduh, Kapolda Metro Jaya itu bisa langsung dimutasi atau mungkin bahkan dipecat karena dianggap gagal dalam menangani sebuah kasus. Ini menarik sekali. Kasihan deh lu Panci, Rismon, sebentar lagi kau akan meringkuk di balik jeruji besi, ya. Karena pasti Polda Metro Jaya akan kelojotan dan segera yang menindak kalian karena ancaman emak-emak barusan. Jadi ini bukan persoalan tidak punya etika, melanggar norma kesusilaan, ya, dan lain-lain gitu, ya. Karena ini sebetulnya hanya sebuah gertakan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dengar kemarin ini bagus sekali, ya. Publik mencatat. Mereka malah menghimbau akan melakukan yang namanya aksi porno aksi. Masa emak-emak itu mau suruh buka baju, masa emak-emak itu mau suruh buka baju. Itu ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Mereka mau datang. Oke, hati-hati kita nggak ngomongin hal-hal yang vulgar. Aduh, Panci, ya. Ketakutan kau. Ternyata menggunakan gertakan macam gini aja udah ketakutan. Ingat loh ya teman-teman, ya. Saya yakin ini hanya gertakan. Tidak mungkin lah emak-emak, apalagi pendukung Jokowi, demo di depan Polda Metro Jaya buka baju. Wah, nggak mungkin, ya kan? Tapi gertakan ini telah berhasil membuat si maling Panci ketar-ketir, ya kan? Iya. Jadi Polda Metro Jaya ini memang harus digertak nih, ya kan? Baru dia akan menetapkan tersangka. Lanjut. Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya,
Tadi di bagian depan kita dengar bareng-bareng pernyataannya ya pada saat beberapa waktu lalu para pendukung Pak Jokowi ini menggelar jumpa pers gitu ya, mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka si maling panci kalau memang layak ditetapkan sebagai tersangka, atau mem-P21 ya, menghentikan penyidikan kalau memang tidak cukup bukti. Ya, dan emak-emak tadi mengatakan akan berdemo mengerahkan 500 orang. Bukan hanya si maling panci yang kebakaran jenggot. Si krisis moneter pun mulai gemeteran. Waduh. Ini kalau Polda Metro Jaya diancam macam kayak gini, digertak, ini pasti Polda Metro Jaya akan langsung menetapkan tersangka ini. Karena takut gertakan emak-emak itu akan menjadi kenyataan. Walaupun hanya sekadar gertak sambal semata. Lanjut. Kepada Bapak Kapolda, Polda Metro Jaya, tangkap Rismon, tangkap Roy Suryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Jangan biarkan mereka berjalan berkeliaran di negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Laporan Pak Joko Widodo harus diproses secepatnya. Jangan sampai kami, rakyat pendukung Jokowi, amuk, marah, kami turun aksi besar-besaran di depan Polda atau Mabes Polri. Ya, jangan biarkan mereka tidak ada apa-apanya bagi negeri ini. Jadi kalau mereka salah, tangkap sekarang juga, tangkap mereka, tangkap. Proses Pak Joko Widodo segera diproseskan, dipercepatkan agar Rismon, Roy Suryo, Fadila, Tifa dan kawan-kawannya ini segera ditangkap. Jangan biarkan mereka ini pembuat gaduh, pembuat rusuh. Salam hangat dari Fritz Alorboy. Ya, pembuat gaduh, pembuat rusuh, salam dari Fritz Alorboy katanya barusan ya. Ya, intinya samalah. Gertakan itu memang harus disampaikan kepada Polda Metro Jaya karena memang menurut saya ini cukup berlarut-larut ya. Sementara untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu hanya memerlukan 2 alat bukti yang cukup ya. Kemudian dilakukan penahanan juga, ya kan? Nah, ini berdasarkan informasi yang saya terima, ini bukan hanya 2 alat bukti yang cukup, jauh lebih dari itu. Bahkan katanya ada 500 saksi dan 200 bukti gitu yang bisa dihadirkan di persidangan. Nah, menunggu apa lagi gitu loh. Menunggu emak-emak demo nggak pakai baju. Lanjut. Kok bisa ya orang seperti ini dulu jadi menteri? Apa yang milih itu nggak melihat? Seperti ini loh kualitas Roy Suryo. Mana sebelum lengser kena kasus tuh yang katanya isunya maling panci. Dan lagi nggak hafal lagu Indonesia Raya sekelas menteri loh. Kok bisa ya jadi menteri? Lah ya itu, saya juga heran ya kan. Akhirnya dugaan saya sekira 20 tahun yang lalu ya akhirnya saya menganggap dugaan saya itu nggak salah gitu loh. Bahwa antara menteri dan presiden yang menunjuknya sebagai seorang menteri itu 11-12 ya kan. Ya 11-12, kenapa? Ya karena itu tadi. Kok bisa orang yang seperti ini diangkat sebagai seorang menteri? Berarti ya kan, yang menunjuk dia menjadi seorang menteri ini juga bisa diduga gitu ya, orang yang bermasalah juga gitu loh. Ada orang bertubuh besar. Lanjut. Sebagai masyarakat juga jenuh dengan tayangan-tayangan media-media yang terus menggembor-gemborkan itu. Terus kita tiap apa kita mau menyuarakan dibilang termul, geng Solo dan sebagainya. Itu yang kita akhirnya berkumpul di sini bersatu untuk menyuarakan ini agar Polda, Mabes bertindak cepat gitu, biar jangan lama lah. Kita khawatir soalnya ini kontrak, karena ada yang diduga-duga ya. Kita dengar-dengar kontraknya sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun, ini mereka dapat bonus ya. Gitu sih. Makanya kita pikir ya mungkin ini masih diduga gitu ya. Ini ya makanya. TV juga kan tayangannya terus itu kapan di ini kok nggak bisa, ada yang bilang lagi iniannya tunjukin aja apa susahnya gitu. Itu kan sebenarnya jadi nggak dibilang bisa memalukan juga buat kita. Pak Jokowi itu kan udah 2 periode ya kan, nama baiknya itu negara luar tuh mengakui gitu loh. Masa di negaranya sendiri tunjukin aja gitu ya.
ininya. Nggak sembarangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu Ferguson gitu. Itu sih makanya kita bersatu padu, kompak, solid untuk mendukung. Ayo pihak kepolisian, kami percaya sama pihak kepolisian yang saat ini ya untuk menyelesaikan ini gitu ya, perkara ini, perkara ijazah Pak Jokowi. Dan sekarang kalau dibiarkan, lihat nih, muncul lagi kan perkara ijazah Mas Wapres, ya kan? Ini kan makin memperlambat kinerja Mas Wapres juga. Apalagi ada saudara kita juga itu inisial S kan, itu sudah melaporkan 125 triliun. Itu sih ngeri sih. 125 triliun katanya mau dibagi-bagi kalau nanti duitnya ada. Kalau ada, kita lihat aja kekayaan Mas Wapres berapa. Kemarin yang diajukan 92, ya kan? Miliar, ya kan? Itu yang diajukan ke ini. Apalagi ini triliun lagi itu, ya. Ngada-ngada aja gitu, semakin banyak nanti. Jangan sampai nanti lahir bibit-bibit yang seperti mereka-mereka ini. Ini yang bahaya gitu. Apalagi anak cucu kita dipertontonkan dengan hal-hal kayak gitu, gugat-menggugat gitu kan, soal ijazah lah dan sebagainya gitu. Itu paling sih, Bang. Ternyata ya, ini berdasarkan teks yang ada di badan videonya teman-teman ya. Ternyata si maling panci CS dikontrak sampai akhir tahun. Bagi yang tidak memiliki pekerjaan, tentu ini penawaran yang sangat menggiurkan. Mereka harus siap menghadapi hukum. Orang waras akan berpikir 7 kali dengan pekerjaan ini. Bukan 7 kali, 70.000 kali, ya kan? Ngapain bekerja mencaci memaki orang lain yang tidak bersalah, memfitnah, ya kan? Mending gak usah kerja, nganggur aja, ya kan? Daripada bekerja tapi macam kayak gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.